Untuk Mbak Pena nih, dari mata-mata saya kabarnya, maaf nih Mbak Pena sempat kehilangan kontak dengan anak-anak setelah mengajukan gugatan kepada Mas Ivan ini. Is that true Mbak? Monggo Mbak. Sebetulnya bukan pada saat mengajukan gugatan, bukan. Waktu mengajukan gugatan kan Februari, Mas. Itu masih bisa sama anak-anak tuh Sabtu Minggu gitu loh. Cuma dari Februari kan saya memang nggak bicara karena saya pengen kalaupun kita pisah yang baik-baik. Makanya saya juga pilih kuasa hukum perempuan kan, supaya kita behave ya, kita nggak menyerang gitu. Tapi ternyata saya harus punya keberanian di saat 15 April itu sidang yang ketiga, karena saya melihat di sini adanya kok perceraian jadi tidak tidak substansi lagi ke arah perceraian sendiri gitu. Karena saya ngelihat kok ada framing lah, ada semacam kalau saya diem nih makin hari kok pemberitaannya makin tidak menguntungkan saya. Contoh, saya tidak memperjuangkan hak asuh anak karena memang anak saya kan di atas 12 tahun, Mas. Jadi kan sudah mau main. Tidak perlu saya dari awal anak harus diatur ikut siapa. Kemudian saya hanya pengen kita bercerai baik-baik. Tapi kok makin hari ada-ada aja gitu berita yang timbul yang kesannya memframing sepertinya saya tuh terdakwa. Padahal saya di sini keputusan belum gitu loh. Jadi ini yang membuat saya, wah saya harus juga fight lah, ya, fight untuk anak, karena takutnya anak itu baca, oh mama saya tidak memperjuangkan saya, karena di framing. Jadi yang maksud saya adalah saya tidak ingin membebankan anak dengan perpisahan ini, dengan harus menyatakan, ayo Ferol ikut siapa, saya pikir nanti aja itu gampang, karena anak-anak kan bukan bayi, Mas. Nah tapi kok selama saya diem ini, lama-lama pemberitaannya memframing, sampai akhirnya ada satu persepsi bahwa Vena Melinda cuek terhadap hak pengasuhan anak, berarti Vena Melinda tidak mau mengurus anak, ketemu hanya request. Nah kalau itu kebaca Ferol Amatala kan kesannya saya benar-benar seperti itu. Nah saya bicara, setelah bicara ada efek memang, dimana anak-anak kok karakternya berbeda. Saya kan ngurusin Mas dari kecil, mungkin terekam juga lah sama teman-teman media, gimana saya dari anak-anak kecil kan tematik tuh sering mandiin lah, nyuapin, nganterin les. Jadi kalau tiba-tiba mereka, kalau saya lihat nggak mau ketemu sama saya, mungkin saya nggak akan ke KPAI, Mas. Tapi karena ini saya lihat ada perubahan signifikan terhadap karakter, khususnya Ferol dan Atala. Yang di sini saya sebagai ibu, saya nggak mau lama-lama anak ini tidak bisa menghargai ibunya, nanti nggak bisa menghargai perempuan yang notabene istrinya. Nah inilah saya harus fight gitu. Dan ini bukan saya yang akan memberi kesimpulan, tapi KPAI dan Komnas Anak. Kalau anak itu down, oke, downnya kenapa? Tapi bukan menjauhi ibunya, tidak mau ngangkat telepon, sepertinya saya tuh udah jelek sekali di mata mereka. Ada apa? Ini kan saya harus cari tahu, Mas. Betul. Saya setuju. Ini kayaknya pemberitaan itu bentuk mengarahkan seolah-olah Mbak Vina itu tidak berada. Seolah-olah saya secara hukum sudah terdakwa. Ini kan nggak boleh begitu. Gitu loh. Nih kamu media itu harus berimbang dong. Jangan berita yang bagus jadi jelek, yang jelek jadi bagus, terus memojokkan, harus berimbang, faktual. Kalau perlu positifnya ditonjolkan, negatifnya dikecilkan, itu doa. Kalau berita negatifnya ditonjolkan, positifnya kecil, nanti doanya jelek terus gimana? Omong ada doa, pemberitaan doa, duduk aja berdoa, duduk orang sukses begini. Kembali kawan. Kameramen itu berdoanya tuh kerja total, akhirnya alhamdulillah gaji dinaikkan 5 kali lipat, diambil 5 bulan sekali. Untuk Mbak Vena lagi nih, bentar Mbak Vena. Ada yang mau diomongin ini? Apa sebagai sopir harus bisa membimbing anak-anaknya? Saya dengar nih Mbak Vena sempat berusaha menyebut anak-anak untuk tinggal bersama Mbak ini. Namun ada penolakan dari anak-anak Mbak ini. Benar nggak sih Mbak? Gimana kejadian sebenarnya Mbak? Sebenarnya saya tuh bukannya mau jemput tapi yang saya rasakan sejak terakhir saya ngomong di media per 15 April itu, Mas, saya mau nganterin sop buntut kesukaan Atala. Dan memang hari itu saya tuh kan diliput tematik dari pagi, dari di pengadilan, terus saya belanja, saya masak sop buntut, motong-motong, itu memang diliput tematik dan itu biasa memang. Dari dulu pun saya selalu diliput keseharian saya di luar dari gosip inilah gitu. Nah, kan saya ke apartemennya Mas Ivan kan, anterin sop buntut gitu loh.
Ya, seperti biasa memang saya sudah tidak tahu unitnya di mana. Karena Mas Ivan pindah unit dan saya tuh agak kesusahan. Kalau anak-anak nggak ngangkat handphone, nggak balas SMS, berarti kan saya hanya bisa komunikasi sama Mas Ivan. Tapi kalau Mas Ivannya tiba-tiba jawabannya lama, ya berarti seperti minggu-minggu lalu kalau saya mau jemput, ya saya nunggu di depan reception. Unitnya unit berapa, Bu? Yang saya tahu sekian gitu. Nanti diteleponin, oh nggak ada, Bu, udah pindah. Ya saya nunggu lagi, nunggu sampai 1 jam, 2 jam, udah berapa minggu terakhir begitu. Nah, waktu mau ngantar sop buntut, akhirnya Atala turun. Tapi saya nggak tahu, tiba-tiba dia turun sudah marah. Dia bilang katanya mama pencitraan. Mana mungkin, Mas Tukul, aku pencitraan. Aku masakin dia karena aku tahu dia tuh paling suka sop buntut. Jadi aku tuh kesana bener-bener karena diliput tematik, dan aku tidak ada pikiran sama sekali kalau aku ngantar sop buntut dengan emang dia ngeliput dari pagi, keseharian saya lah gitu. Itu dianggap pencitraan. Anak dari mana 13 tahun mengerti pencitraan gitu. Saya cuma Atala, mama nggak pencitraan, mama masanya. Oh, tapi akhirnya disitulah terakhir saya bisa hubungin Atala. Tapi alhamdulillah hari apa? Ini hari apa nih? Hari Rabu. Hari Senin. Itu kan berarti hampir seminggu lebih. Aku telepon Atala, dia mau ngangkat. Setelah seminggu nggak diangkat. Aku tanya, adek kangen nggak sama mama? Kangen. Tapi aku nggak mau dikunjungin mama dulu. Saya cuma berharap kalau Mas Ivan juga mengarahkan lah. Kan dia tahu gimana saya sayangnya mana anak. Ayo, ini mama kangen, ayo dong. Ya. Kita jenguk mama gitu. Karena saya juga akan melakukan hal yang sama kalau saya lagi megang anak-anak. Ayo, ini papa. Apapun persoalan kita berdua, Mas Tukul. Maksud saya, anak-anak ini kan tetap butuh ibu, tetap butuh bapak. Amazing, luar biasa sekali ya. Ini tuh. Jadi orang tua tuh harus bisa membimbing anak, mengarahkan anak. Jadi kita doakan aja, mudah-mudahan dibukakan pintu pikirannya, bisa mengembalikan keakraban antara anak dan mamahnya. Soal persoalan ya nanti kedua belah pihak antara Mbak dan Mas, gimana nanti yang terbaik adalah biar semua nyaman ya. Bahagia itu di hati pintunya. Peace of mind, peace of heart. Nyaman di hati dan pikiran. Jadi kayak jangan sampai terjajah. Punya harta benda, punya nama besar, tapi hati terjajah tuh rasanya aduh mendingan sleeping beauty aja lah. Tidur nyenyak nggak punya masalah. Makanya kamu tidur lama-lamanya aja lah. Kembali ke ada yang mau diomongin Ola, mungkin Pram atau Pepi sih. Ini strukturnya bagus nih. Sekali ngomong yang 10, yang salah 11 loh. Prihatin ya, maksudnya semoga ada jalan terbaik buat semuanya aja, Mbak. Win-win solusi. Ya. Benar kata Mbak Vena, memang anak akan membutuhkan seorang ayah dan ibu. Itu mau diapain ya, nggak ada mantan ayah atau mantan ibu. Jadi ya mudah-mudahan masalahnya cepat selesai, itu aja. Terus saya. Ya, Mas? Saya udah pernah ketemu Mbak Vena sama anak-anaknya, mamanya. Wah, memang bener hari libur untuk keluarga. Saya pernah MC bareng ya pernah, terus ya namanya ketemu keluarga ya. Saya senang kalau melihat keluarga bahagia tuh iri ya. Saya juga pengen seperti mereka. Keluarga saya bahagia loh. Emang apa? Kembali kalah. Saya tuh kalau dimintain anak, ya beliin mainan ya, aku bisa membelikan. Subhanallah, seneng. Anak saya ya kursuin piano ya saya bisa, alhamdulillah. Malah anak ayahnya nggak bisa bahasa Inggris, anaknya bisa bahasa Inggris kok. Untuk Mbak Vena lagi nih, bentar Mbak Risa dan Asia. Mungkin ada yang ingin Mbak Vena sampaikan untuk anak-anak Mbak Vena ke kamera, mungkin mereka nonton jadi bisa terbuka. Sudah, monggo. Iya, tadi mungkin aku udah sampein kan buat Carol sama Atala. Yang penting kalau mama bisa tahu Feral sama Atala sehat, mama udah seneng. Dan mama yakin Feral mungkin ada kekecewaan, Atala mungkin ada kekecewaan, tapi mama tetap selalu berdoa. Feral sama Atala adalah yang membuat mama yang membuat mama selalu semangat. Mama nggak akan takut sama siapapun yang sekiranya akan Mama mungkin bukan orang yang perfect gitu, Feral sama Atala. Tapi yakin, Mama
Mama akan fight buat kalian, apapun, apa yang mama cari, kerja, atau apalah. Meskipun mungkin mama sudah disudutkan, tapi mama yakin kalian anak laki. Kalian akan bela mama di suatu saat nanti. Di mana mama ada kekurangan, ada kelebihan, papa juga gitu. Tapi ini bukan seperti yang kita mau, tapi inilah hidupnya, memang kita harus jalani. Jadi mama pengen pertama-tama harus kuat mental. Apapun itu, kalian adalah anak-anak mama yang paling mama sayang. Ya kan? Kita doakan aja cepat selesai, sama-sama nyaman semuanya. Apa-apa, makanya kalau ada ini gara-gara SMS nyasar ada masalah ada. Makanya kita jangan sampai pernah diprovokasi oleh negatif itu kita kepancing. Harus selesai mengalah itu demi menegaskan kebenaran. Jangan kalah untuk kalah-kalah. Apa? Enggak, ini ngomongin teman-teman. Kembali kalau ini bukan pasar, ini bukan pasar. Acara Liverpool melawan Persijap aja. Apa Ted? Ted. Untuk Mbak Vena nih. Kalau diperhatikan dari video tadi, selain tentang anak-anak, ternyata ada perebutan harta gono gini juga ini. Nih, kamu gerobak gado-gado itu dibagi. Sampai-sampai Mbak Vena ingin mengembalikan mobil pembelian Mas Ivan. Gimana ceritanya sebenarnya, Mbak? Ya mohon maaf Mas Tukul, tidak elok rasanya kalau saya membicarakan itu. Itu cukup sekali saya ucapkan karena ada beberapa hal yang menurut saya tidak pada tempatnya. Salah satu contoh di rekonvensinya kemudian tiba-tiba mau sita marital. Itu yang saya agak kurang setuju dan sependapat. Jadi menurut saya tidak akan membahas karena itu sudah tugasnya kuasa hukum, lebih tahu tentang hukum, saya orang awam hukum. Tapi yang membuat saya menangis itu bukan masalah mobil dikembali, memang sebagai harga diri seorang perempuan. Karena saya perempuan bekerja, Mas. Ada masanya di mana saya akan menunjukkan bahwa kalau memang tidak ikhlas, saya akan kembalikan. Itu bukan semata-mata saya mau pencitraan. Demi Allah tidak. Itulah hati saya yang paling dalam pada saat itu, di momen itu, karena seperti Mas lihat, cywarnya luar biasa terhadap perceraian ini. Yang saya sedih pada saat itu adalah, biar gimana pun, sejelek apapun saya, pada saat ini sampai saya bicara, saya tetap istrinya Ivan Fadila. Yang mestinya saya tidak dibiarkan. Ada satu kuasa hukum, notabene laki-laki, mendiskreditkan saya depan umum. Dan itu dibiarkan oleh Mas Ivan. Saya berpikir mestinya paling nggak dia bisa meng-cooling down. Karena biar gimana pun, baik buruknya saya tetap istrinya. Hanya itu saya sakit memang. Dan saya orang biasa. Saya mungkin dengan pekerjaan saya jadi orang ekspektasinya terlalu tinggi. Tapi saya tetap orang, Mas. Saya nggak mungkin juga jadi orang terus-menerus begini tuh saya akan seperti superwoman. Saya nggak mau jadi orang munafik, Mas. Kalau saya sedih, saya memang begini. Mungkin aslinya saya seniman. Saya nggak bisa demi karir, demi jabatan, kemudian saya menjadi orang yang hipokrit. Saya nggak mau. Itulah saya pada hari itu. Tapi pada hari ini saya bicara, saya insya Allah saya nggak mau. Kecuali buat anak ya. Saya memakan paling cengeng sedunia karena saya ibu. Saya paling nggak bisa nggak ketemu anak. Tapi kalau hal yang lain, insya Allah saya mulai belajar, Mas. Ini pelajaran hidup ya. Mungkin Tuhan memberikan saya nih, Pen, 17 tahun kamu punya happy family. Tapi kan hidup nggak seperti yang selalu kita inginkan. Pada saat tiba-tiba orang diambil harmonis itu, apa saya bisa komplain? Nggak bisa. Ya saya cuma bisa ya udah, ya jalanin aja. Tapi untuk anak saya insya Allah fight. Itu aja. Ya, Mbak. Kadang-kadang intelektual, akademis, sekolah tinggi itu hilang ketutup dengan emosi. Karena emosi itu ruginya di depan mata. Kalau sabar itu untungnya di depan mata. Makanya Pak Sabar sampai sekarang selamat terus menerus. Pemirsa, sesaat lagi saya kedatangan bintang tamu yang juga mengalami hal yang sama dengan Mbak Vena. Dia tidak bisa bertemu dengan putranya sejak tahun 98. Jangan mau menang, tetap di Pramet Master.
no one can